Shalom anak-anak semuanya. Hari ini kita akan bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Sekalipun kalian di rumah, mari kita sama-sama memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita akan angkat pujian Bapa Engkau mengenalku. Karena Tuhan lebih mengenal hati kita. Lebih dari siapapun yang ada di dunia ini. Haleluya. Kini
bersyukur Tuhan, karena Engkau sudah memilih kami menjadi anak-anak-Mu yang Engkau tebus Tuhan. Dengan darah-Mu yang tercurah, Engkau sudah membebaskan kami dari dosa. Dan kami bersyukur Tuhan, pertolongan Tuhan tidak akan pernah berhenti bagi kami. Di masa pandemi ini Tuhan, Engkau akan tetap menolong kami. Anak-anak belajar dari rumah, Tuhan nyatakan pertolongan-Mu. Mungkin para guru, dengan segala keterbatasan mereka tidak tahu bagaimana keadaan anak-anak di rumah, tetapi kami percayakan anak-anak kami yang ada di rumah ke dalam tangan kuasa Tuhan. Engkau bekerja Tuhan, Engkau memampukan Tuhan, sehingga anak-anak kami boleh mengerti kehendak dan rencana-Mu dalam kehidupan mereka. Mereka boleh belajar dengan baik karena mereka mempunyai rasa takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, kami mau menaikkan syukur kami pada hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita naikkan pujian kita kepada Tuhan Yesus Allah kita yang hidup. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu tetap selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja
hadapan-Mu Tuhan. Karena Engkau Allah kami yang hidup. Kita akan siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Mari anak-anak semuanya di rumah, kita bersikap yang manis di hadapan Tuhan. Karena Tuhan tahu dan kita akan datang kepadanya. Karena Dia adalah kekuatan jiwa kita. Haleluya, Yesus Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiran-Mu, kehendak-Mu, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Haleluya. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Kami tersungkur di hadapan-Mu Tuhan. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku,
bersyukur Tuhan buat kesempatan yang indah. Untuk Kau akan menaburkan firman-Mu di dalam hati kami. Biarlah anak-anak di rumah boleh menyediakan telinga mereka, hati mereka, sehingga hati mereka menjadi tanah yang subur. Untuk Engkau menaburi firman-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu boleh bertumbuh, berbuah di dalam kehidupan kami. Menjadi kekuatan bagi jiwa kami. Di tengah-tengah keadaan yang sulit ini Tuhan. Di tengah-tengah pandemi yang tidak segera berlalu ini Tuhan. Kami punya satu pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Ketika kami boleh percaya kepada Engkau melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh-Mu saja yang turun atas dia, sehingga setiap perkataan yang diucapkan berasal daripada-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menerima firman Tuhan dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali di ibadah SMP SMA Immanuel Batu. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Anak-anak, pagi hari ini firman Tuhan, Ibu memberikan judul bukan kuat, bukan gagah tetapi rohku kata Tuhan. Nah, di dalam Zakaria 4 ayat yang ke-6, saya mau baca Alkitab kita di dalam Zakaria 4 ayat yang ke-6, begini firman Tuhan. Maka berbicaralah ia katanya, inilah firman Tuhan kepada Zebuel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku firman Tuhan semesta alam. Penglihatan Nabi Zakaria dikatakan bukan kuat, bukan gagah. Orang yang kuat di dalam Tuhan, dia tetap berdiri walaupun kondisi tidak mungkin. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, mungkin ketika kita melihat situasi-situasi sekarang, kita melihat situasi yang terjadi akhir-akhir ini, mungkin tidak menutup kemungkinan kita semua mengalami takut. Kita semua mengalami gundah gulana. Kita semua mungkin ada di posisi yang tidak nyaman. Tapi pagi hari ini kita belajar dari firman Tuhan bahwa bukan kuat, bukan gagah. Kita harus tetap berdiri walaupun kondisi-kondisi yang terjadi di sekeliling kita. Bahkan di dalam Mazmur 91 ayat yang ke-1, saya akan baca juga buat anak-anak semuanya. Di dalam Mazmur 91 ayat yang ke-1, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allah yang ku percayai. Nah, anak-anak semuanya, pagi hari ini kita tahu bahwa kita memiliki Allah yang luar biasa. Allah yang menjadi sumber perlindungan. Allah yang menjadi tempat-tempat perteduhan dan kubu pertahanan. Oleh sebab itu, keadaan-keadaan di sekitar kita, keadaan-keadaan yang terjadi akhir-akhir ini, yaitu penyakit-penyakit yang menular, biarlah kita menjadikan tempat perlindungan kita adalah Allah yang maha tinggi. Allah yang memiliki kekuatan yang luar biasa, yang akan memampukan kita berdiri dalam kondisi-kondisi yang tidak mungkin, berdiri di atas gelombang-gelombang kehidupan yang menghantam dan membuat kita menjadi takut. Nah, bagaimana caranya agar kita terus kuat walaupun kondisi zaman ini sungguh tidak bersahabat dengan kita. Kita tidak bisa bepergian kemana-mana, kita harus setiap
hari stay di rumah, ketika kita pergi ada banyak protokol-protokol kesehatan yang harus kita lalui. Pagi hari ini kita mau belajar bagaimana caranya kita terus kuat menghadapi tantangan kehidupan ini. Yang pertama kita mau belajar dari Daniel. Di dalam Daniel 6 ayat 1 sampai 29 nanti kita belajar di sana bagaimana Daniel dituduh karena kepercayaannya kepada Tuhan. Daniel harus menyembah yang selain Tuhan. Tapi satu hal yang Daniel lakukan dengan sikap hati berdoa, dia semakin hari dia semakin kuat. Dia harus datang kepada Tuhan 3 kali dalam sehari kita berdoa. Nah anak-anak, apa yang harus kita lakukan ketika semua tidak berpihak kepada kita? Kita harus datang kepada Tuhan seperti Daniel. Daniel tidak gampang di dalam kehidupannya. Dia harus menghadapi tantangan-tantangan yang dihadapi. Tapi dia lihat bahwa Tuhanlah sumber kekuatan itu. Tuhanlah yang akan menolongnya. Dia tidak takut sekelilingnya. Mungkin ketika Daniel terus dengan pendiriannya banyak konsekuensi yang dihadapi oleh Daniel. Tapi itu tidak membuat dia menjadi mundur. Dia terus maju, dia terus berdoa, dia terus datang kepada Tuhan. Begitu juga akhir-akhir ini, mungkin kita sulit untuk pergi ke gereja. Mungkin kita sulit untuk bertemu dengan orang-orang sahabat-sahabat yang seiman dengan kita. Tapi dengan keteguhan hati kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan, maka Allah yang ada di tempat maha tinggi itu yang akan menjadi kubu pertahanan kita, yang akan menjadi penolong kita dan jangan menjadi takut. Yang kedua, kita akan belajar tetap percaya walaupun harapan itu tidak terpenuhi. Di dalam Daniel 3 ayat 14 sampai 18 nanti kita bisa baca. Saya mau baca dulu. Daniel pasal yang ke-14 3. Daniel 3 ayat 14 sampai 18 saya mau bacakan. Berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala, dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Ayat 16. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung yang Tuanku dirikan itu. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, dalam hal ini kita belajar seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika diperintahkan oleh Nebukadnezar untuk menyembah selain Tuhan, yaitu menyembah patung yang sudah ditetapkan di sana, dia tidak menyembahnya. Bahkan dengan jawaban yang sangat benar, jawaban yang sangat tegas, dia katakan, tetapi seandainya tidak,
Hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Mungkin saat ini hal ini kita alami, ya. Mungkin harapan itu apa yang kita cita-citakan, yang kita harapkan mungkin itu tidak terjadi. Tapi yakinlah bahwa kita harus tetap percaya. Seandainya Tuhan tidak menolong, saya tetap tidak menyembah dewa yang sudah ditetapkan di tempat itu. Maka apa yang terjadi? Allah yang mengetahui, Allah yang mengerti hati kita, Allah yang tahu benar siapa kita, Allah akan menolong kita. Dan Sadrak, Mesak, Abednego dimasukkan ke dalam dapur perapian yang menyala-nyala. Tadinya hanya 3, akhirnya menjadi 4. Siapa yang satu? Allah yang menolongnya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, apapun yang terjadi, apapun yang ada di hadapan kita, tetaplah percaya bahwa Allah sanggup menolong dengan cara yang ajaib, dengan cara yang luar biasa. Kalian yang jauh dari orang tua, mungkin harapan kita dekat dengan orang tua. Mungkin kita yang mengalami masa-masalah sulit, yakinlah ketika kita percaya Allah akan mengatur kehidupan kita. Allah yang akan menolong kehidupan kita dan masa depan kita ada di dalam tangannya. Yang ketiga, kita mau percaya bahwa berani menghadapi kenyataan hidup. Kita belajar dari Rut dan Naomi. Bagaimana Rut dan Naomi? Ya, Ibu Naomi kehilangan anak, kehilangan semuanya. Anaknya meninggal, suaminya meninggal, dia tidak punya siapa-siapa. Dia hanya memiliki menantu. Tetapi satu hal yang dia percaya, dia tahu bahwa Allah akan menolongnya. Kenyataan hidup yang kita hadapi sekarang, yakinlah bahwa akan berubah tepat pada waktunya. Allah akan menolong dengan banyak cara. Allah akan memberkati kita dengan banyak cara. Sehingga gelombang kehidupan ini tidak menjadikan kita gentar dan takut, tetapi menjadikan kita tetap kuat. Karena yang kita sembah adalah Allah yang peduli dan mengerti kehidupan kita. Sehingga masalah boleh datang. Harapan boleh tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kenyataan hidup tidak berpihak dengan kita. Tetapi Allah mengerti dan mengatur kehidupan kita. Sehingga dengan bangga kita bisa mengatakan, bukan kuat, bukan gagah, tetapi rohku, kata Tuhan. Sehingga kita bisa berjalan dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Kita bisa melewati masa-masa ini dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Kita bisa berjalan di tengah-tengah gelombang kehidupan yang tidak pernah berpihak kepada kita. Puji Tuhan. Sekian firman Tuhan dan Tuhan memberkati kita semua. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, sehingga kami boleh kuat, kami boleh Tuhan berjalan bersama-sama dengan Engkau. Dan pagi hari ini Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tantangan apapun yang terjadi Tuhan, biarlah itu boleh kami hadapi bersama-sama dengan Engkau. Ajar kami bukan hanya mendengar firman-Mu, tetapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Bapa kami di dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, bukan kuat, bukan gagah, tapi Roh-Ku, kata Tuhan. Pagi hari ini kami boleh dengan bangga mengatakannya Tuhan, bahwa perlindungan kami adalah Allah yang maha tinggi. Apapun yang terjadi dengan lingkungan kami tidak membuat kami takut, tidak membuat kami gentar dan tawar hati, melainkan kami boleh memandang ke depan bahwa Allah menolong kami. Allah berpihak kepada kami dan Allah memberkati hidup kami, memberkati anak-anak kami SMP, SMA, Immanuel Tuhan. Kami yakin bahwa Allah memberikan masa depan yang penuh harapan, masa depan yang diberkati oleh Tuhan. Dan Tuhan, kami yakin hidup kami dijamin oleh Tuhan. Ditutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Tuhan. Dijauhkan dari penyakit-penyakit yang menular. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.